perkenalkan, saya Ferdina Meata dengan BP 20 1042 1012 dari kelas B dari kelompok 3. Baiklah, pada tubuh ikan nila ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama caput atau kepala, bagian caput atau kepala, kemudian bagian trunkus atau badan, kemudian ada bagian kaudal atau ekor. Baiklah, pada bagian kepala ikan itu yang pertama ada tutup insang atau operkulum. Yang dimana tutup insang atau operkulum ini dapat membuka dan menutup pada waktu pernafasan. Kemudian ada mata atau organon visus, ada mata, dan juga ada bola mata atau bulbus ocelli. Kemudian pada ikan terdapat lubang hidung atau cekung hidung yang terletak di depan mata yang memiliki 2 lubang hidung. Atau lubang hidung ini, cekung hidung ini biasa disebut fovea nasalis, yang dimana terdapat di depan mata ikan. Kemudian di bagian depan ada mulut ikan yang merupakan bagian yang terdepan pada tubuh ikan. Pada mulut itu ada rima oris atau celah mulut, dan kemudian ada covum oris atau rongga mulut yang terdapat di dalam mulut. Bagian yang kedua yaitu trunkus atau badan ikan. Pada badan ikan itu ditutupi seluruhnya oleh sisik. Sisik pada ikan nila itu berupa stenoid atau berbentuk sisir yang dimana tersusun seperti genting dengan arah menutup ke arah belakang, yang berfungsi sebagai memperlancar air ke sekujur tubuh ikan. Kemudian pada bagian trunkus atau badan itu terdapat sirip, yang dimana pada ikan ini terdapat 5 sirip dengan letaknya yang berbeda-beda. Yang pertama, yang bagian punggung atau di bagian atas ini disebut dengan pinna dorsalis. Kemudian ada pinna pectoralis atau sirip dada, yang dimana terletak di dekat operkulum. Kemudian pada bagian bawah itu terdapat pinna abdominalis atau pinna ventralis atau disebut sirip perut. Kemudian pada ikan juga terdapat pinna analis atau sirip anus, yang dimana sirip anus ini terletak di daerah posterior anal. Kemudian yang terakhir itu ada sirip ekor atau pinna caudalis yang berada di bagian posterior tubuh ikan. Kemudian dapat kita lihat pada tubuh ikan nila ini terdapat 2 linea lateralis, yaitu garis tengah pada tubuh ikan. Yang pertama, pada linea lateralis yang pertama yaitu dari operkulum ke bagian kaudal. Dan yang kedua itu adalah linea lateralis dari setentang dengan bagian anus ke atas, itu sampai ke bagian kaudal yang paling bawah. Dan kemudian linea lateralis ini merupakan indera perangsang tubuh ikan terhadap lingkungan. Kemudian ini adalah bagian yang ketiga, yaitu adalah kaudal atau ekor. Bagian kaudal atau ekor yang merupakan perpanjangan dari anus ke bagian posterior. Kemudian dari luar atau sistem integumen kita dapat juga melihat bagaimana perbedaan anus pada ikan nila.
Untuk sistem pencernaannya, makanan yang masuk itu melalui mulut. Bagian mulut ini berfungsi sebagai tempat mengambil makanan. Pada mulut ini juga terdapat lendir yang nantinya yang akan bercampur dengan makanan. Gunanya lendir ini adalah untuk memperlancar proses penelanan makanan yang nantinya dibantu juga oleh kontraksi otot dinding mulut. Kemudian pada mulut ini juga terdapat geligi atau gigi yang berfungsi nantinya untuk menggiling makanan menjadi lebih kecil. Kemudian dari mulut dia akan terus ke faring, merupakan lanjutan rongga mulut, dan kemudian dari faring dia akan berlanjut ke esofagus. Kemudian dari esofagus itu berlanjut ke lambung. Ini lambung, dari esofagus menuju lambung. Di lambung ini berbentuk gelendong yang memanjang dan juga nantinya ini akan beradaptasi terhadap tubuh ikan yang memanjang. Letaknya ini antara esofagus dan intestinum atau usus. Fungsinya sendiri yaitu untuk menampung makanan sementara dan terjadi proses kimiawi dan mengkondisikan makanan tersebut agar dapat dicerna oleh intestinum atau usus. Kemudian di sini ada pyloric cecum yang gunanya untuk mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Kemudian dari pyloric cecum itu ada usus. Ini usus yang dimana usus ini berbentuk pita panjang dan berkelok-kelok dan besarnya itu sama. Dan ini nantinya dari usus halus ini akan ke usus besar. Nih usus besar, dan usus besar ini akan bermuara ke anus. Kelenjar pencernaan pada ikan nila itu ada hati, ada pankreas, dan ada kantung empedu atau fascia phalea. Untuk hati ini dapat kita lihat hati ini berwarna merah kecoklatan yang terdapat di muka lambung atau mengelilingi lambung. Hati kiri dan hati kanan itu terpisah dan masing-masingnya itu yang ini hati kanan, hati kiri terpisah, dan bagian-bagiannya itu mempunyai saluran empedu yang nantinya bermuara di kantung empedu. Pankreas ini berfungsi untuk mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam pencernaan makanan. Kemudian ada kantung empedu. Terlihat kantung empedu berbentuk bulat dengan warna kehijauan dan terletak di dekat hati. Fungsinya itu sendiri yaitu menampung dan menyimpan cairan empedu, dan seketika akan dicurahkan ke dalam usus apabila diperlukan, dan juga empedu ini bisa untuk mencerahkan lemak. Setelah kita potong, akan tampak otot-otot yang tersusun atas lingkaran konsentris. Otot ikan nila merupakan jenis otot piscin. Otot ikan nila ini terdiri dari myomer, yaitu otot-otot yang terbentang dari tengkorak sampai ke ujung ekor yang berdaging. Selanjutnya pada myomer ini ada myoseptum, yaitu di mana otot ikan yang menyerupai garis-garis putih yang membatasi nantinya antar blok-blok, dan blok-blok itu, ruang-ruang blok-blok itu akan diisi oleh myotem. Kemudian myomer ini terdiri dari bagian epaksial dan hepaksial. Jika ini adalah lubang anusnya, bagian epaksial merupakan bagian atas, yaitu kumpulan otot-otot yang terletak di sebelah dorsal septum horizontale. Kemudian untuk hepaksial yaitu atau musculi ventralis
yaitu otot-otot yang terletak di sebelah ventral septum horizontale. Sedangkan septum horizontale itu sendiri yaitu jaringan ikat yang memisahkan antara epaksial dan hepaksial. Yang ini adalah septum horizontale. Kemudian ada musculus lataris superficialis, yaitu yang di samping-samping ini yang merupakan urat daging yang menutupi permukaan selaput yang mengandung lemak. Yang ini juga bisa disebut sebagai red muscle karena warnanya yang merah kehitaman. Kemudian infracarinalis yaitu dekat lubang anus, urat daging yang terdapat pada bagian bawah atau ventral tubuh ikan. Kemudian ada supracarinalis yang bagian atas, yaitu urat daging yang terdapat pada bagian punggung tubuh ikan. Alat pernapasan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus yang pertama yaitu insang yang digunakan untuk mengambil O2 dari perairan. Yang dimana insang ini terletak di bagian medial dari aparatus operculum. Yang dimana insang pada ikan nila ini terbagi menjadi dua sisi, yaitu yang simetris, yaitu bagian kanan atau dexter dan kiri sinister. Pada operculum terdapat bagian-bagian yang mampu membantu proses pernafasan ikan. Yang pertama itu ada membran brachiotegal. Membran brachiotegal ini dilengkapi oleh osaradi branchiotegil. Pada insang itu terdapat yang pertama arcus branchialis. Ini arcus branchialis yang berperan penting dalam membantu sistem pencernaan ikan. Memiliki struktur bergelombang yang mengandung lendir sehingga dapat memperlancar jalannya makanan menuju ke faring. Kemudian ada tulang lengkung insang. Tulang lengkung insang yang dimana tulang lengkung insang ini merupakan tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang. Dan tulang lengkung insang ini mempunyai banyak saluran darah dan saluran saraf. Kemudian ada tulang tapis insang atau branchiospinalis. Ini. Tulang tapis ini mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Kemudian yang terakhir adalah lembar insang atau filamen branchialis. Merupakan tempat pertukaran gas O2 dengan CO2. Alat pernapasan yang kedua yaitu gelembung renang. Yang dimana gelembung renang ini merupakan kantung selaput tipis yang berisi gas oksigen, yang dimana gelembung renang itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Otak ikan nila ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu prosencephalon yang bagian depan, yang kemudian ada mesencephalon bagian tengah, yang kemudian yang terakhir ada rhombencephalon bagian ujung ke belakang. Untuk bagian prosencephalon itu terdapat dua bagian. Yang pertama telencephalon, kemudian ada diencephalon, kemudian bagian yang kedua yaitu mesencephalon bagian tengah, yang dimana mesencephalon ini relatif besar dan berfungsi untuk pusat penglihatan. Mesencephalon ini terdiri dari sepasang lobus opticus. Kemudian bagian yang ketiga atau bagian yang paling belakang yaitu rhombencephalon, terdiri dari metencephalon atau cerebellum dan juga mielencephalon. Untuk yang pertama yaitu metencephalon atau cerebellum. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mielencephalon.
Untuk rangka yang pertama yaitu rangka aksial, di mana rangka aksial ini terbagi menjadi dua, yaitu rangka tengkorak, bagian tengkorak ikan. Di bagian tengkorak ini ada tulang parietal di bagian atas, kemudian di bagian depan tulang parietal itu ada tulang frontal, kemudian ada tulang nasal di antara dua lubang hidung. Kemudian ada tulang lakrimal. Kemudian yang terakhir ada tulang premaksila, itu dekat dengan rahang ikan. Kemudian untuk rangka aksial yang kedua yaitu tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung ikan, kemudian ada tulang rusuk yang tersusun nantinya sepasang tulang ruas kiri dan ruas kanan yang difungsikan untuk melindungi organ-organ bagian rongga badan. Ini adalah bentuk dari seruas tulang pada tubuh ikan. Bagian atas itu dinamakan dengan neural spine, bagian bawah itu disebut dengan hemal spine, dan bagian tengah itu disebut dengan centrum. Bagian atas itu terdapat lengkungan saraf, dan bagian bawah itu terdapat lengkungan hematon. Rangka kedua yaitu rangka visceral, yang dimana rangka ini menyokong insang dan mengelilingi faring. Terdiri dari 7 tulang lengkung insang. Pada bagian penutup insang itu dapat kita lihat itu ada tulang operculum, tulang suboperculum, dan tulang preoperculum. Kemudian untuk rangka yang ketiga yaitu rangka apendikular, yang dimana rangka ini menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sirip tunggal, yang dimana sirip tunggal ini terdapat pada sirip punggung, kemudian ada sirip ekor, kemudian ada sirip anus. Untuk sirip berpasangan yaitu terdapat pada sirip perut dan sirip dada.